Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Gimana kabarnya? Sehat kan? Sehat dong Kak Ina, apalagi kakak-kakak di ruangan ini pasti sehat juga kan? Mantap banget. Sehat semuanya. Kita harus semangat nih adik-adik, karena kita udah memasuki bulan Oktober. Bulan ke-10. Bener banget. Nah, dan tentunya kita harus bawa semangat baru untuk memuji nama Tuhan. Bener Ina? Kak. Dan sebelum kita memulai ibadah hari Minggu pada pagi hari ini, jangan lupa ya untuk ajak papa mama, opa oma untuk ikut beribadah dengan kita semua. Sama kita. Dan jangan lupa persiapkan peralatannya. Yang pertama Alkitab. Yang kedua persembahan di dalam celengan. Dan yang ketiga alat tulis. Oke Kak Ina, selanjutnya kita mau ngapain nih? Sekarang kita saat teduh dulu Kak sebelum kita mulai. Semuanya sudah siap kan? Kita bersaat teduh sebentar. Semuanya sudah siap kan untuk mulai ibadah? Siap Semangat banget. ya Kak ya. Semangat. Kakak-kakak yang di sini main gitarnya juga harus semangat. Oh iya dong. Jangan kalah sama adik-adik yang di rumah ya Kak. Oke. Nah, semangat kita seperti matahari Kak. Bener banget. Kok seperti matahari? Kenapa ya Kak ya? Ya karena matahari itu bersinar sangat terang. Setiap hari dia nggak capek ya Kak ya. Setiap pagi matahari selalu muncul memberi sinar buat dunia. Nah, kita anak-anak Tuhan juga harus menjadi terang ya. Kita akan menyanyi memuji Tuhan dengan pujian matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan. Kita ulangi sekali lagi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Oke adik-adik, sebelum kita masuki sesi selanjutnya, kita berdoa dulu ya. Yuk semua tundukkan kepala, lipat tangan, dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa karena Engkau masih senantiasa menjaga kami dari malam kami beristirahat hingga di pagi hari ini Engkau mengizinkan kami untuk bangun kembali. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah hari Minggu ini Bapa. Biarlah Engkau menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, masih tetap bangkit berdiri karena kalau kita duduk nanti kita nggak semangat lagi. Nanti ngantuk lagi ya Kak Ngantuk ya. lagi. Ayo, yang Masih masih tetap duduk, berdiri, ya. berdiri. Kita akan lanjutkan pujian kita ya Kak. Benar. Kita masih ada satu pujian lagi yaitu anak-anak Puji nama Allah. Nanti kita nyanyikan 3 ya Kak 3 ya. bait. Puji nama Allah, Kasih pada Allah dan taat pada Allah. Musik. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak
mengajarkan kita untuk mengasihi Allah, Untuk taat kepada untuk Allah, taat kepada Allah, dan yang paling penting apa, Kak? selalu memuji nama Allah. Selalu memuji nama Allah. Nama Tuhan kita selalu puji ya. Nah, sekarang kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mujikan satu pujian dulu Boleh ya, Kak? Boleh. Ya, sambil kita menyiapkan hati kita, siapkan Alkitab yang di sebelahnya, kita akan memuji Tuhan dari Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Adik-adik, silakan duduk dulu dan kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Semuanya dengan sikap berdoa, tutup mata kalian, lipat tangannya, jangan ada yang ganggu saudaranya karena kita mau berbicara kepada Tuhan Yesus. Kita berikan sikap yang terbaik. Semuanya ikuti Kak Ina berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami sudah Kami sudah memuji memuji nama Tuhan. nama Tuhan. Saat ini Saat ini kami mau mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan tolong Tuhan tolong agar kami kami menjadi menjadi anak Tuhan anak Tuhan yang dengar-dengaran yang dengar-dengaran dan taat. dan taat. Tuhan juga Tuhan juga berkati berkati Kak Gema Kak Gema yang akan yang akan membawakan firman. membawakan firman. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. kami mau siapkan Kami mau siapkan hati kami hati kami dan pikiran kami hanya hanya di dalam nama nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. sudah berdoa. Amin. Amin. Sekarang duduk manis ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 19. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka,
Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? jawab mereka, Dengan baptisan Yohanes. kata Paulus, Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan, orang membawa sabut tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka, lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Selamat pagi adik-adik. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini ya? Puji Tuhan. Semua dalam keadaan sehat, sukacita, luar biasa. Ya, kakak udah lama gak ketemu nih sama adik-adik. Tapi puji Tuhan, hari ini kita bisa ketemu kembali. Sekalipun kita beribadah di rumah masing-masing. Hari ini kakak mau perlihatkan gambar tokoh Alkitab di Perjanjian Baru. Coba tebak, gambar siapa ini ya? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Itu adalah gambar Rasul Paulus. Ada yang tahukah apa tugasnya Rasul Paulus? Ya, Rasul Paulus diberi tugas oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Setelah dia bertobat, Tuhan utus Rasul Paulus untuk memberitakan Injil. Apa Injil itu ya? Injil adalah kabar baik. Kabar baik tentang Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat manusia, juru selamat kita dan dunia ini. Itulah tugas Rasul Paulus. Nah, firman Tuhan hari ini menceritakan tentang pelayanan Paulus di kota Efesus. Kota Efesus ini berada di Turki sekarang ini, ya. Nah, luar biasa. Luas, indah. Itulah yang dikunjungi oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mengajar orang-orang tentang Tuhan Yesus agar mereka mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Di Efesus,
Rasul Paulus tinggal selama 3 tahun. Berapa tahun adik-adik? 3 tahun. Nah, mula-mula Paulus mengajar orang-orang di rumah ibadah. Tetapi ketika hal itu berjalan 3 bulan, orang-orang yang tidak mau dan tidak senang mendengar pengajarannya. Bahkan mereka memaki-maki Paulus, memaki-maki pengajarannya. Mereka tidak mau menerima pengajaran Rasul Paulus ini. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ketika terjadi yang seperti ini, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus kemudian? Apakah Rasul Paulus marah? Apakah Rasul Paulus kecewa, sedih, dan kemudian meninggalkan kota Efesus? Tentu saja tidak, adik-adik. Tidak sama sekali. Rasul Paulus tetap melayani Tuhan. Dia tetap setia melayani Tuhan. Coba adik-adik baca di ayat yang ke-9 bagian akhir. Adik-adik sudah menemukan di ayat yang ke-9 bagian akhir? Nah, benar. Rasul Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya itu dari orang-orang yang jahat tadi itu, yang tidak mau terima. Rasul Paulus tidak lagi mengajar di rumah ibadah, tetapi Rasul Paulus membawa murid-muridnya itu untuk mengajar mereka di ruang kuliah Tiranus. Nah, itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus selama 2 tahun. Sungguh luar biasa. Meskipun ada yang mengeraskan hati, menolak pengajaran Rasul Paulus, Paulus tetap semangat, setia, tekun, dan tetap berani memberitakan Injil dengan sukacita. Itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Sehingga Injil yang diberitakan itu sampai semua di Asia itu mendengar tentang Injil, dan banyak orang yang menjadi percaya. Adik-adik, dan adik-adik tahu, coba perhatikan di bagian ayat yang ke-10. Ya, di situ Tuhan juga memperlihatkan kuasanya. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat yang luar biasa. Orang sakit disembuhkan, roh-roh jahat itu diusir dari orang tersebut, sehingga nama Tuhan semakin terdengar di Asia, dan banyak orang yang menjadi percaya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa yang suka mendengar cerita tentang Tuhan Yesus? Adik-adik senang mendengar cerita tentang Tuhan Yesus? Ya, seperti sekarang ini. Dari mana kita bisa tahu tentang cerita Tuhan Yesus? Ya, benar. Dari Alkitab. Ya. Ayo, tunjukkan Alkitabnya adik-adik. Mana Alkitabnya? Ya, dari situlah kita bisa tahu cerita tentang Tuhan Yesus. Dari Alkitab inilah kita mendengar cerita Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memakai siapa ya?
memakai orang tua kita, memakai kakak-kakak layan, memakai ibu pendeta, memakai guru agama kalian di sekolah. Dan Tuhan juga bisa pakai mungkin dari sahabat yang menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada adik-adik. Sekarang ini adik-adik kan sudah punya kelompok baca Alkitab. Iya kan? Iya. Dari situlah adik-adik kita sudah kita diajak untuk tekun belajar membaca firman Tuhan. Dari kelompok Alkitab itu loh. Adik-adik kan sudah tahu inilah saatnya kita belajar dan terus belajar dari firman Tuhan. Agar adik-adik semakin mengenal siapa? Mengenal Tuhan Yesus dan semakin percaya dan mengasihi Tuhan Yesus. Itu sebabnya adik-adik ya yang dikasih oleh Tuhan, mari jangan bosan-bosan kita membaca firman Tuhan. Hari ini kita belajar dari Rasul Paulus yang setia, semangat untuk memberitakan Injil. Nah, adik-adik juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita ini, kabar keselamatan ini kepada banyak orang. Itu sebabnya, ayo kita tetap rajin membaca Alkitab. Tetap semangat. Sekalipun saat ini adik-adik ini kondisi yang tidak artinya tidak memungkinkan kita ketemu, tapi adik-adik tetap bisa untuk belajar dari firman Tuhan. Oke, siap? Kita berkomitmen bersama untuk kita tekun belajar dari firman Tuhan, membaca Alkitab setiap hari. Amin. Adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memberikan kami firman Tuhan bagi kami semua, agar kami setia dan terus tekun untuk belajar seperti Rasul Paulus, berani memberitakan Injil, tekun di dalam membaca firman Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang setia, tekun membaca firman Tuhan. Karena dari situlah kami belajar dan kami diarahkan oleh Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Saat ini Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan setiap adik-adik kami di setiap rumah mereka masing-masing. Tuhan jaga peliharakan mereka. Tuhan pimpin kehidupan mereka. Di dalam mereka belajar secara daring, di dalam mereka mengerjakan tugas-tugas mereka melalui daring juga, Tuhan berikan ketekunan, semangat dalam mereka belajar, jauhkan dari segala kemalasan. Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini juga kami berdoa untuk gereja kami Kentakasih. Tuhan Yesus memberkati Ibu Pendeta Pendelina Matatulareba dan kami semua umat Tuhan yang berada di dalamnya. Dalam setiap pelayanan kami, Tuhan Yesus berkati. Kami juga berdoa ya Allah, untuk keluarga kami masing-masing, untuk orang tua kami. Tuhan memberkati pekerjaan mereka, Tuhan memberkati usaha mereka di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, agar kasih Allah senantiasa menyertai mereka. Kami juga berdoa ya Allah untuk negara dan bangsa kami ini. Tuhan, tolonglah agar di dalam setiap usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk terus
agar pandemi COVID-19 ini bisa berlalu. Kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat dan supaya semuanya ini boleh mereka dapatkan sehingga kami semua dipulihkan dari dalamnya dan kami ada di dalam penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang kena sakit karena COVID ini. Kiranya Tuhan juga menjamah mereka, menyembuhkan mereka. Berkati pula untuk para dokter yang mereka merawat orang-orang yang terkena COVID-19 ini. Tuhan Yesus juga jaga mereka semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami ya Allah yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Ya Kak Ina. Ya, tadi nggak ada yang main-main kan waktu dengerin firman Tuhan? Nggak ada yang ganggu-ganggu ya Kak ya? Gak boleh dong, kita harus fokus pada saat firman. Saat ini kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Kak, kalau kita beri persembahan buat Tuhan itu kasih yang jelek atau yang baik ya Kak? Yang baik, kalau bisa yang terbaik. Yang terbaik dari kita. Tuhan nggak lihat nilainya, tapi Tuhan lihat ketulusan hati kita. Nah, sekarang siapkan persembahannya dalam celengannya sambil kita memuji Tuhan. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kak Ina ingatkan, kalau kita mau bawa persembahannya ke gereja, jangan lupa ya, ditulis Pelkat PA. Sekarang kita akan memuji Tuhan. Sebelum kita tutup ibadah ini, kita akan memuji Tuhan lagi ya Kak. Kita harus masih semangat. Masih semangat, berarti berdiri dong Kak. Iya, yuk berdiri yuk semua ya. Semuanya berdiri, jangan ada yang duduk. Kak Ina lihat loh dari sini kalau yang masih duduk. Semuanya sudah berdiri kan? Ya, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil
Adik-adik, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Nah adik-adik, ibadah pagi hari ini telah selesai. Jangan lupa subscribe, Like, share. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.